Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat semua ya. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap menggunakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Karena mau tidak mau, kelihatan nggak kelihatan, virus itu ada ya. Gitu, oke. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai strategi masuk PTN atau PTS. Nah, ini pasti akan sangat kalian perlukan sebagai perkenalan awal ya terhadap perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang mau tidak mau akan kalian hadapi di akhir semester ini, akhir tahun ini ya, karena kalian akan masuk ke perguruan tinggi ke perkuliahan. Welcome to the class. Jadi tujuan layanan ini adalah untuk mengetahui tentang PTN atau PTS, untuk mengetahui jalur masuk ke PTN atau PTS, untuk menentukan pilihan jurusan kuliah, tips memilih jurusan kuliah, dan akhirnya kalian bisa memilih jurusan yang sesuai dengan kalian. Apa itu PTN versus PTS? Nah, PTN itu adalah perguruan tinggi negeri yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah, segala pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan untuk PTS atau perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang penyelenggaranya oleh pihak swasta, pembiayanya semua dikelola oleh pihak swasta. Selanjutnya kita masuk ke jalur masuk PTN. Apa itu jalur masuk perguruan tinggi negeri? Yang kita tahu ada 3 ya. Yang pertama adalah SNMPTN, yang kedua adalah SBMPTN, dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Yang pertama SNMPTN itu jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Itu proses penyeleksiannya menggunakan nilai rapot dari semester 1 hingga semester 5. Dan pelajaran-pelajaran yang paling dilihat itu adalah 6 pelajaran yang di-UN-kan, yaitu untuk IPA, matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, dan untuk IPS, matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Itu adalah 6 pelajaran yang digunakan untuk perankingan dan juga penyeleksian SNMPTN. Perankingan dilakukan oleh pihak sekolah bagi siapa saja yang bisa mendaftar melalui SNMPTN, karena SNMPTN itu tidak semua siswa bisa mendaftar. Sekarang tidak tahu ya berapa persen dari sekolah kita yang bisa mendaftar, tapi tahun lalu hanya 40% dari jumlah siswa kita yang bisa mendaftar ke SNMPTN. Misalnya tahun kemarin itu ada 400 siswa dan yang hanya bisa mendaftar hanya 160 siswa saja. Itu berdasarkan dari perankingan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Setelah itu, setelah perankingan kalian bisa mendaftar dan kalian bisa mendaftar ke pilihan-pilihan jurusan yang kalian inginkan. Dalam SNMPTN diperbolehkan untuk memilih 2 jurusan di 1 PTN atau di 2 PTN gitu ya. Itu untuk SNMPTN. Yang kedua adalah SBMPTN. Kalau SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Ini penyeleksiannya mungkin hampir sama dengan SNMPTN prosesnya, namun alat yang digunakan untuk seleksinya berbeda. SBMPTN itu menggunakan nilai UTBK gitu. Jadi kalian itu nanti dites secara nasional dengan menggunakan alat yang sama, menggunakan alat tes yang sama, sehingga hasilnya lebih fair ya. Itu kalian menggunakan nilai UTBK. Yang ketiga adalah jalur mandiri. Jalur mandiri itu tergantung dari masing-masing PTN. Ada PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai alat seleksinya, ada juga yang menggunakan tes lagi di PTN tersebut. Misalnya kalian mau ke Unpad, lalu kalian menggunakan jalur mandiri. Ada pilihannya mau melalui nilai UTBK atau melalui tes lagi di PTN tersebut. Itu jalur masuk perguruan tinggi negeri secara umum ada 3 jalur ya. Lanjut ke jalur masuk PTS, perguruan tinggi swasta. Di sini ada 2. Yang pertama adalah jalur rapot atau tanpa tes, yang kedua jalur tes. Sudah jelas kalau yang pertama jalur rapot atau tanpa tes, kalian hanya menggunakan nilai rapot dari semester 1 hingga semester 5 yang nanti penyeleksiannya itu ya di ranking gitu ya, di ranking di PTS yang kalian inginkan. Yang kedua adalah tes. Itu jelas kampus membuat alat tes yang kemudian diteskan kepada calon mahasiswanya yang mendaftar melalui jalur tes ini.
Nah, itu tadi adalah jalur masuk perguruan tinggi. Nah, sekarang mungkin macam-macamnya ya, macam-macam jurusan di perkuliahan. Mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu gitu, tapi eh, tidak mungkin ada dari kalian ada yang tidak tahu jurusan-jurusan yang lain gitu ya. Mungkin kalian tanya kedokteran gitu. Dan mungkin di sini Ibu akan menyampaikan beberapa nih jurusan-jurusan perkuliahan, tidak semua mungkin ya. Nah, di sini dalam jurusan perkuliahan itu biasanya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama nih, untuk mereka yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, menyukai hal-hal berbau sosial, pelayanan pada masyarakat, dan memiliki komunikasi yang baik dengan orang lain, cocok bagi mereka masuk ke jurusan rumpun IPS atau sering disebut sosum. Ya, untuk mereka yang memiliki jiwa peneliti yang tinggi, menyukai hal-hal berbau ilmiah, tertarik dalam perhitungan, cocok bagi mereka masuk ke rumpun IPA atau sering disebut saintek. Nah, ini adalah contoh beberapa jurusan-jurusan saintek dan sosum yang sering diminati atau banyak diminati oleh calon mahasiswa-mahasiswa ya, gitu, yang sering di dipertanyakan gitu yang banyak yang menginginkan untuk masuk ke sana juga gitu. Di saintek ada matematik, statistik, farmasi, kedokteran, perawatan, dokteran gigi, psikolog, kebidanan, kesehatan masyarakat, berhubungan dengan kesehatan ya. Terus ada juga yang berhubungan dengan teknik, dengan perikanan, kehutanan, tentang pertanian gitu ya. Atau juga berhubungan dengan teknik sipil, arsitektur, perencanaan kota dan wilayah, atau pendidikan keguruan ya, keguruan untuk pendidikan kimia, fisika, matematik, biologi itu biasanya dari anak-anak IPA ya, karena mereka sudah mempunyai dasar di SMA-nya gitu. Kalau untuk sosum juga banyak ya, ada tentang sastra, tentang ilmu politik, pemerintahan itu manajemen, ekonomi, akuntansi itu biasanya banyak peminatnya gitu. Pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan ekonomi gitu ya, atau bimbingan dan konseling itu juga termasuk dalam rumpun sosum atau EPS gitu. Dan ini tidak semua ya, ini masih ada yang kosong-kosong. Ibu harap mungkin kalian bisa menambahkan ya nanti bisa mendapatkan apa saja yang belum ada di sini gitu. Ini tidak semua tapi banyak, ini adalah yang banyak ditanyakan atau banyak dipilih oleh calon mahasiswa. Nah, kita mungkin lanjut ke tips ya, tips memilih jurusan kuliah. Sebenarnya memilih jurusan kuliah itu gampang-gampang, susah gampang ya. Tapi paling tidak kita juga harus mengetahui mungkin tipsnya lah ya. Gitu. Ibu ingin memberikan tips kepada kalian, rangkuman dari yang ibu baca lah gitu ya. Mungkin ada 4 yang pokok sih di sini. Kita bahas satu persatu ya. Mungkin yang pertama adalah sesuaikan dengan bakat dan minat gitu. Kenapa? Jadi ingin kalian menyesuaikan dengan itu gitu. Bidang apa yang ingin dikuasai dan bidang apa yang ingin diperdalam gitu. Kalian pasti mengetahui apa yang kalian kuasai dan apa yang ingin kalian perdalam. Misalnya ada nih yang kalian kuasai di pelajaran kimia misalnya, tapi kamu juga ingin memperdalam bidang kesehatan gitu ya. Kalian bisa memilih jurusan farmasi karena berhubungan dengan kesehatan dan juga kimia. Atau mungkin kalian mempunyai bakat di bidang tari, terus kamu ingin menggeluti bidang pendidikan, kalian bisa mengambil pendidikan seni tari. Atau juga kalian pengen matematik nih, saya suka matematik gitu ya, tapi bidang yang ingin saya ikuti ya berhubungan dengan perusahaan-perusahaan gitu ya, kalian bisa memilih akuntansi, kan juga perhitungannya, kalian bisa memilih statistik atau aktuaria ya, itu jadi kalian sesuaikan antara bakat dan minat kalian. Itu yang terpenting. Yang kedua, sesuaikan dengan cita-cita. Setiap orang dan kalian, ibu percaya pasti kalian mempunyai cita-cita gitu ya. Mungkin ada yang punya cita-cita menjadi dokter, secara otomatis dia harus masuk ke dokteran. Ada yang pengen menjadi guru, secara otomatis mereka juga harus sesuaikan dengan jurusan kuliah mereka. Misalnya jadi guru sosiologi, jadi masuk ke pendidikan sosiologi. Mau jadi guru BK gitu ya, maksudnya ke bimbingan dan konseling gitu. Jadi sesuaikan dengan cita-cita yang memang kalian idamkan dari dulu, atau mungkin cita-cita yang ingin kalian raih di masa depan kalian. Yang ketiga, sesuaikan dengan kemampuan. Nah, pentingnya kalian menyesuaikan
pilih jurusan dengan kemampuan itu agar kalian itu tidak terbebani gitu ya. Karena jangan memaksakan gitu suatu jurusan jika kamu merasa tidak mampu. Yang tahu kemampuan kamu sendiri adalah ya diri kamu sendiri gitu. Ibu tidak tahu kemampuan kamu sejauh mana gitu. Yang ibu tahu kan hanya nilai-nilai kamu seperti ini. Tapi kan kamu sendiri yang bisa menentukan kemampuan kamu. Kemampuan itu bukan hanya dari akademik ya, tapi juga kemampuan untuk bertahan. Kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk mengikuti segala kegiatan dan belajar gitu ya, kemampuan kemampuan soft skill dan kemampuan hard skill gitu itu juga harus kalian pertimbangkan. Jadi bukan hanya otak saja, bukan hanya kepintaran saja, tapi juga fisik kamu, terus juga psikis kamu juga kamu sendiri yang kamu sendiri yang mengetahui kemampuan kamu sampai mana. Selanjutnya, sesuaikan dengan finansial keluarga. Nah, karena orang tua dan keluarga adalah yang akan menyupport kalian gitu. Mau tidak mau, kalian juga harus berkomunikasi dengan mereka gitu. Jangan sampai melebihi dari kemampuan keluarga kalian. Misalnya keluarga kalian nggak mampu nih kalau menyekolahkan kamu di kedokteran, ya kalian jangan memaksakan. Ya ambil aja keperawatan, itu kan juga termasuk dalam bidang kesehatan gitu ya. Jadi jangan terlalu memaksakan karena mau tidak mau mereka lah yang akan menjadi fasilitator kalian gitu. Ya mungkin kalau misalnya tips jurusan sih mungkin itu ya yang umum, yang yang apa? Yang harus kalian perhatikan gitu. Itu empat itu. Tapi saran ibu juga, kalian juga harus mencari informasi-informasi tentang prospek-prospek pekerjaan gitu ya. Misalnya kamu pengen ngambil jurusan apa gitu ya, prospek pekerjaannya seperti apa. Mungkin itu juga bisa meningkatkan minat kalian dalam suatu jurusan gitu. Misalnya saya pengen tahu tentang pertanian gitu ya, prospek kerjanya seperti apa sih pertanian, apa menjadi petani gitu ya. Nah, mungkin kalian dengan cara mencari informasi, googling di internet atau langsung konsultasi dengan ibu di BK boleh. Ibu sangat menunggu gitu ya untuk kelas 3 karena musim seperti ini ibu juga tidak mungkin memberikan banyak materi kepada kalian. Paling tidak kalian datang ke BK untuk mencari informasi tentang perguruan tinggi boleh, dan sangat ditunggu kehadiran kalian gitu. Atau mungkin kalian ingin di WA grup, silahkan boleh japri ke ibu gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan ketika kalian ada yang ingin ditanyakan kepada ibu tentang kuliah, tanyakan saja langsung ya. Ya, oh ya mungkin hanya itu materi yang akan ibu sampaikan, hanya sedikit tapi semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk selanjutnya mungkin akan ibu sharekan link Google Form ya untuk kalian isi tentang materi layanan ini. Terima kasih, hanya itu yang akan ibu sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.